Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peranti keluaran. Anggota-anggota dari kelompok kami yang pertama Charles Wijaya, Iqbal Abrar, Emre Nando Putra Fajar, Nabila Monita, Rendi Kurniawan, dan Unggul Doliver Nafsi. Baiklah, langsung saja ke materi berikutnya. Pengertian peranti keluaran. Peranti keluaran adalah perangkat komputer yang mengubah data menjadi bentuk yang dapat dilihat penggunanya secara visual. Misalnya monitor atau terdengar misalnya speaker. Istilah peranti keluaran mencakup berbagai perangkat keras yang terhubung ke komputer Anda melalui kabel Bluetooth atau Wi-Fi. Perangkat memproses data dari komputer utama untuk melakukan fungsi tertentu juga. Karena ada begitu banyak jenis perangkat keluaran, data keluaran dapat bervariasi. Prinsip kerja. Peranti keluaran bekerja sama dengan peranti input dari prosesor. Walaupun tidak sesuai dengan topik ini, namun akan dijelaskan sedikit karena bagaimanapun prinsip kerja peranti keluaran masih berhubungan dengan peranti masukan dan prosesor. Peranti input akan mengirimkan sinyal kepada prosesor untuk memproses data yang diinput. Peranti output bekerja dengan cara menerima sinyal dari komputer dan menggunakannya untuk mengerjakan perintah dan mengumpulkan hasilnya. Jika tidak ada peranti keluaran yang disambungkan ke komputer, namun masih dapat menginputkan sesuatu di keyboard atau yang masih proses. Namun Anda tidak dapat melihat apa yang terjadi atau menginformasikan apa saja yang kita inputkan jika tidak ada peranti output. Lalu ada jenis-jenis dalam peranti keluaran. Pertama, dia ada monitor atau screen atau display. Ini sangat berguna untuk menampilkan informasi di layar. Semua aktivitas komputer dapat diakses oleh user karena dilihat di monitor. Ini jadi fungsi monitor ialah sebagai peranti output atau keluaran. Terus monitor memiliki banyak ukuran dan bentuk. Misalnya LCD atau liquid crystal display, dan CRT atau cathode ray tube. LCD lebih ringan daripada CRT. Monitor pada saat ini umumnya berwarna. Namun ada juga yang hitam, putih, atau monokrom. Ada juga LED yang merupakan salah satu variasi dari LCD. Lalu ada beberapa perbedaan CRT, LCD, dan LED. Ini gambar monitor, ini ada LED, ada LCD, dan ada CRT. Lalu ini beberapa pembedanya yang ada. Yaitu CRT itu bisa dilihat agak gemuk, berat, dan tebal, tapi LCD tipis, ringan, dan padat. Namun LED itu lebih tipis, ringan, dan lebih padat. Lalu kita bisa melihat perbedaan-perbedaan lainnya, seperti CRT juga sangat berat, LCD ringan, dan LED lebih ringan lagi. Lalu selanjutnya saja, itu kelebihan monitor CRT itu dia warnanya lebih monitor lebihnya lebih fleksibel. Lalu perawatan mudah, jika rusak dapat diservis. Lalu bebas dead pixel, ghosting, dan viewing angle. Serta harga lebih murah. Kekurangan monitor CRT yaitu konsumsi listriknya yang sangat besar. Lalu dia merusak mata, lalu memiliki sinar radiasi yang berakibat kurang baik untuk manusia, baik otak, mata, dan sel rambut. Lalu bergantung pada refresh rate dan radiasi yang lebih besar, rentan distorsi, glare, dan flicker, dimensi yang dan berat. Lalu kelebihan monitor LCD itu kualitas gambar lebih jernih dan tajam. Sinar yang dipancarkan oleh LCD tidak melelahkan mata. Konsumsi listrik lebih hemat, dimensi yang tipis dan ringan. Lalu kekurangannya yaitu LCD cenderung lebih sensitif, harga servis yang lebih mahal, dan sudut pandang terbatas. Lalu kelebihan monitor LED ini konsumsi listriknya lebih hemat. Lalu dibandingkan dengan LCD, kontras gambar yang sangat tajam, hingga jutaan piksel. Usia pemakaian LED lebih panjang. Lalu dimensi monitornya sangat tipis dan pencahayaan lebih baik dibandingkan LCD. Tapi kekurangannya ya harganya lebih mahal daripada LCD. Dan LED itu dia lebih cenderung sensitif. Masuk ke printer,
Printer adalah alat untuk mencetak yang menjadikan referensi tulisan atau grafis pada sebuah kertas atau media sejenisnya. Printer mengambil informasi dari komputer dan kemudian mentransferkan ke kertas yang dimasukkan ke dalam feeder dan printer tersebut. Dari printer tersebut. Saat ini ada 4 jenis printer, yaitu printer dot, matrix, printer inkjet, printer laserjet, dan printer thermal dengan bentuk seperti gambar di bawah. Next. Nah, ini gambar-gambarnya. Masuk ke speaker atau juga bisa disebut sound system yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil dari proses audio maupun suara. Speaker digunakan untuk menggambarkan pengguna yang memberikan perintah vokal ke program software atau komputer hub. Nah, nih di sebelah kanan nih gambar speaker ya. Masuk ke plotter. Plotter merupakan alat pencetak grafis yang menggambarkan dengan menggunakan pena tinta. Plotter juga merupakan perangkat output pertama yang mampu untuk bisa mencetak gambar berukuran besar seperti gambar arsitektur dan engineering. Next. Yang kelima, headset. Headset atau variasi semacamnya merupakan peranti keluaran audio yang diletakkan di dekat telinga sehingga tidak diperlukannya speaker untuk mendengar suatu data atau informasi. Namun headset lebih beresiko untuk memberi kerusakan pada telinga karena diletakkan secara langsung ke telinga. Nah, headset ini jadi kurang baik ya untuk kesehatan karena bisa merusakkan telinga. Biasa dipakai untuk membuat karyawan atau pekerja dapat berbicara dengan pelanggan sambil mengetik informasi ke komputer atau bermain games sambil berbicara dengan orang lain. Oke. Baik, selanjutnya ada proyektor. Proyektor adalah peranti keluaran yang mampu mengoneksikan dengan komputer untuk mengambil gambar yang dibuat oleh komputer dan memproyeksikannya ke layar putih besar yang biasanya digunakan untuk presentasi. Proyektor berbeda dengan monitor, di mana kalau proyektor adalah untuk menembakkan cahaya. Jenis-jenis proyektor. Pertama ada proyektor LCD. Jenis proyektor ini adalah yang terbaru. Proyektor jenis ini memiliki OHP atau overhead projector, yaitu data yang ditampilkan adalah tulisan yang terdapat pada kertas bening. Kebanyakan jenis proyektor ini banyak digunakan untuk presentasi saat perkuliahan atau di tempat kerja. Cara kerjanya adalah dengan menyinari objek yang bersifat transparan dan kemudian diarahkan ke dinding atau layar lensa pemantul. Kelebihan yang dimiliki oleh proyektor ini adalah mampu memfokuskan dengan hasil proyeksi yang cukup dengan cara menaikkan dan turunkan kepala proyektor. Komponen utama proyektor jenis ini adalah 3 jenis panel LCD yang setiap panelnya memiliki 3 warna dasar. Saat cahaya yang mampu melewati panel LCD, masing-masing piksel akan terbuka untuk melewatkan cahaya atau tertutup untuk memblokir cahaya, sehingga mampu dikategorikan sebagai transmisif teknologi atau sebagai lewatan cahaya. Kemudian ada proyektor LCOS. Proyektor LCOS atau Liquid Crystal on Silicon merupakan salah satu jenis proyektor yang memiliki teknologi dari gabungan 2 proyektor, yaitu LCD dan DLP, sehingga hasil yang dikeluarkan berupa LCOS yang cenderung lebih ringan dibandingkan dengan yang terdapat pada LCD. Selain itu, proyektor jenis ini memiliki resolusi dengan level yang lebih baik,
berupa 2048 kali 1536 piksel yang setara dengan QXGA. Cara kerjanya yaitu teknologi tersebut menggunakan lapisan kristal cair di atas bidang bagian belakang silikon dan mengarahkan cahayanya dengan cara memantulkan proyektor DLP dan melakukan blok cahaya yang tidak diinginkan seperti proyektor LCD. Tak heran LCOS sangat mahal sehingga banyak orang yang ingin menggunakan ini. Perusahaan yang menggunakan ini adalah Sony dan GVC. Kemudian ada proyektor digital, yaitu adalah jenis proyektor yang cukup populer. Jenis ini memiliki kemampuan untuk mengubah data gambar dari komputer hingga mampu ditampilkan pada layar melalui sistem lensa. Sehingga proyektor ini memiliki peranan penting bagi Anda yang memiliki bisnis home theater. Diketahui pula terdapat 4 macam teknologi yang dimiliki oleh proyektor digital ini: proyektor LCD, intensitas tinggi, CRT, teknologi DLP, dan LCD proyektor. Kemudian ada proyektor DLP, yaitu adalah jenis proyektor yang memiliki teknologi yang tak kalah canggih. Jenis ini bisa menggunakan cahaya berukuran mikroskopis yang disusun secara matriks, di mana posisi yang dimiliki berada di atas chip dari bahan semikonduktor, sehingga tidak heran jika jenis ini dinamakan dengan micro mirror device. Resolusi yang ditampilkan yaitu 800 x 600 sampai 280 x 720. Cahaya yang dihasilkan juga mengenai color filter yang akan menuju pada digital micro mirror device atau DMD yang akan ditampilkan pada layar monitor. Jenis ini memiliki beberapa varian. Jadi cara kerjanya tidak hanya sekedar menyinari objek, namun juga mengolah objek dalam bentuk data. Kemudian ada proyektor CRT. Proyektor CRT atau cathode ray tube adalah salah satu jenis proyektor yang mampu memanfaatkan proyektor kuno berbentuk tabung pada TV tabung. Cara kerjanya dapat diketahui bahwa tidak jauh beda dengan monitor CRT, di mana proyektor ini memiliki teknik kerja dengan menggunakan 3 CRT lensa membesar untuk menampilkan gambar yang berasal dari sumber, sehingga mampu untuk melakukan proyeksi gambar utama yaitu merah, hijau, dan biru. Fungsi. Peranti keluaran berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input. Data yang user lakukan, data maupun informasi tersebut berasal dari perangkat input yang sudah melewati hardware prosesor, seperti monitor, printer, hingga proyektor. Lalu, sebagai perangkat yang difungsikan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU, seperti tulisan, huruf, angka, karakter khusus, atau simbol lain. Grafik, gambar atau image, suara dan bentuk khusus yang dapat dibaca oleh mesin. Jadi sederhananya, peranti keluaran memiliki fungsi untuk mengeluarkan atau memberikan atau menampilkan data hasil pemrosesan sistem informasi yang dapat berguna bagi penggunanya atau kita. Selanjutnya teknologi terbaru.
Selanjutnya, teknologi terbaru. Teknologi semakin lama kan semakin berkembang, menjadi lebih baik dan makin canggih. Manusia dapat menciptakan teknologi baru untuk permasalahan baru yang akan adanya aktivitas manusia, membuat segalanya menjadi lebih efisien, cepat dan hemat tenaga, dan sumber daya manusia. Salah satunya yang sedang berkembang ialah peranti keluaran. Teknologi di peranti output sekarang sangatlah canggih karena sudah dapat memungkinkan penyajian informasi yang lebih efektif lagi. Perkembangannya juga ada di kemudahan pekerjaan sampai ke hiburan. Contohnya VR, Google Glass, hologram, dan 3D printer. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.